pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya cintai. Kali ini kita mencoba untuk membahas sepintas mengenai 4 langkah di dalam revitalisasi birokrasi agar senantiasa terjadi kesesuaian antara apa yang dikerjakan di dalam birokrasi dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ini menjadi penting untuk kita simak bersama. Karena itu performa birokrasi itu senantiasa bisa diukur melalui bagaimana aspek kemampuan birokrat sendiri dalam memenuhi hak politik masyarakat, ya, kemampuan membuat regulasi yang sehat, kemampuan memberantas korupsi, dan kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik. Dan semua ini jika mampu dilakukan, maka akan menumbuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada birokrasi. Karena itu kinerja akuntabilitas pemerintah daerah itu, apa yang kita saksikan saat ini memang masih banyak mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat, karena tentu saja ketidakmampuan untuk menunjukkan bagaimana masyarakat itu bisa dikeluarkan dari berbagai permasalahan yang tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan daripada pemerintah. Nah, apa sebabnya terjadi semua itu? Pertama, karena birokrasi yang kita pakai sekarang ini masih cenderung terjebak di dalam sistem administrasi negara yang digunakan, di mana tidak tentu mengikuti perubahan dan tuntutan masyarakat, baik internal di pemerintahan yang kita layani, maupun tentu sekarang ini adalah lingkungan global. Apalagi kita bisa lihat bahwa struktur birokrasi yang kita masih gunakan sekarang atau desainnya itu masih menggunakan desain birokrasi pola lama yang didesain sekitar tahun 1930-an, dan itu tentu lingkungannya berubah karena birokrasi yang dibangun pada saat itu definisinya lingkungan itu masih bersifat statis, tentu berbeda dengan saat ini yang cenderung bersifat dinamis. Karena itu desain maupun struktur birokrasi yang dibangun harus juga bisa adaptif dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. Nah, di dalam birokrasi yang kita gunakan sekarang ini memang prinsip birokrasi itu terlalu formalistik, ya, terlalu setia pada aturan, berorientasi pada komando, rentang kendali yang panjang, dan nilai-nilai yang mendorong dan memotivasi mereka bekerja itu melahirkan prinsip-prinsip yang justru relevan dengan apa yang disebut dengan prinsip otoritarian, ya, dan tentu bertentangan dengan nilai demokrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau birokrasi untuk menjaga dan menciptakan birokrasi pemerintahan dan berdampak pada birokrasi, ya, di tengah-tengah masyarakat itu. Sehingga prinsip demokrasi itu egalitarian, sementara birokrasi itu masih menggunakan prinsip otoritarian gitu. Sehingga tidak lagi mengedepankan aspek rule by the people, ya. Nah, tentu ini berharapkan bahwa seluruh aktivitas di birokrasi itu mengedepankan pentingnya mengakomodasi dan memecahkan masalah-masalah terhadap masyarakat yang dilayani, ya. Nah, demokrasi itu bersifat horizontal dan sejalan dengan prinsip pelayanan publik, di mana pelayanan publik yang diberikan pemerintah itu tidak mengenal istilah kelas atau kelas sosial, ya. Sementara birokrasi itu masih bersifat vertikal yang berwujud rentang kendali yang panjang, ya, berpusat pada otoritas pimpinan tertinggi, ya, atau disebut dengan kesatuan komando atau unity of command gitu, ya. Dan melalui struktur yang menyebabkan kemudian pegawai itu bekerja terlalu terkontrol dan menggunakan instrumen-instrumen petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan lainnya, SOP, ya. Nah, ini tentu menyebabkan tidak adanya kesesuaian atau fit antara kehendak masyarakat dan birokrasi yang relevan didesain sedemikian rupa supaya tetap
dalam konteks lebih responsif daripada apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Nah, beberapa dimensi-dimensi birokrasi yang perlu direvitalisasi, di antaranya itu adalah kita mulai dari hulunya, yaitu dimensi konstitusi dan kebijakan. Ini memang harus dibutuhkan bagaimana grand design daripada reformasi birokrasi itu harus dibuat itu dalam jangka yang panjang, padahal sekarang ini dinamika masyarakat sudah sangat cepat. Karena itu grand design reformasi birokrasinya itu harus adaptif dengan tuntutan perubahan. Nah, tentu juga perlu didesain kebijakannya, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dimensi lain daripada upaya merevitalisasi birokrasi adalah dimensi nilai. Nah, seperti bagaimana dalam birokrasi itu muncul sikap antusiasme, munculnya integritas, transparansi, terbuka untuk berdialog dengan masyarakat, pemahaman mengenai kesetaraan di dalam memberikan pelayanan, dan menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas, menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, bertanggung jawab dan toleran terhadap perbedaan. Dimensi yang berikutnya adalah dimensi struktur. Nah, ini tentu menjadi alat kontrol dan koordinasi efektif. Sebaik mungkin struktur yang dibangun itu mampu melakukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif, ya, termasuk koordinasinya, pola komunikasinya, ya, distribusi kewenangan, distribusi pekerjaan gitu. Nah, sehingga dengan struktur yang ada itu maka akan memberikan arah kepada proses sehingga proses bisa berlangsung lebih efisien. Dimensi lain adalah dimensi proses. Ini tentu berkaitan dengan bagaimana ketika birokrasi memberikan perannya itu memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas. Nah, ini yang harus itu diperhatikan, ya, sehingga keadilan itu, ya, equity itu bermakna ada peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi lewat proses di dalam penciptaan beragam program dan kegiatan yang sifat maupun tujuannya itu memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, dimensi yang kelima yang tak kalah pentingnya adalah dimensi kepemimpinan dan pengelolaan kinerja, karena kepemimpinan ini menjadi perekat daripada seluruh resources yang dimiliki, karena dialah orang yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan mempergunakan resources yang ada. Karena itu bagaimana aspek-aspek penting organisasi itu bisa direkatkan lewat gaya kepemimpinan yang relevan dibutuhkan oleh staf. Dan jangan lupa bahwa seluruh aktivitasnya itu basisnya pada pencapaian kinerja. Dalam arti bahwa program-program target-target yang sudah ditentukan itu bisa dicapai melalui peran kepemimpinan. Aspek penting yang tak kalah penting dalam konteks pemerintahan itu adalah akuntabilitas kepada publik. Jadi dimensi akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang tidak bisa kita abaikan, karena hampir seluruh resources yang kita miliki itu berasal dari publik atau masyarakat. Bahkan kepemimpinan yang di puncak itu juga berdasarkan hasil pemilihan dari masyarakat. Makanya itu prinsip bekerja para birokrat maupun pemimpinnya itu bagaimana agar senantiasa memiliki akuntabilitas yang sesuai dengan harapan daripada masyarakat. Nah, bagaimana merevitalisasi birokrasi ini? Tentu melalui perubahan karakter gitu. Jadi kita merevitalisasi karakternya agar bisa ke depan menjadi birokrasi yang relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, karakter pertama itu bagaimana pemimpin di dalam birokrasi itu menciptakan birokrasi yang memberdayakan kepada masyarakat tentu. Nah, ini karena itu untuk bisa menghadirkan maka mulailah berubah mindset di mana menciptakan birokrasi yang anti hierarkis. Jadi mengedepankan aspek kontekstualan, ya, dalam kondisi saat itu yang dihadapi, sehingga birokrasi itu
hierarki didesain sering arah birokrasi dengan masyarakat yang dilayani. Yang revitalisasi yang kedua adalah bagaimana birokrasi mendorong prinsip persaingan dalam pelayanan publik. Jadi selama ini karena pemerintah itu cenderung mendominasi dalam pelayanan publik dari mulai lahir sampai mati dan tidak memberikan ruang bagi organisasi lain yang mungkin saja memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih dibandingkan pemerintah, ini kadang-kadang justru mengabaikan pentingnya arti kepuasan bagi masyarakat. Karena itu, kalaupun misalnya masih bersifat tertutup, maka harus membangun unit-unit pelayanan yang lebih banyak dan disuruh bersaing memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Kalau tidak sanggup, bisa diberikan kepada pihak ketiga, sehingga tetap bisa melakukan evaluasi sejauh mana kualitas pelayanan diberikan oleh bentukan-bentukan unit organisasi yang fokus pada membuka peluang untuk beri kewenangan kepada pihak lain agar bisa memerankan peran yang lebih baik. Revitalisasi berikutnya adalah bagaimana birokrasi yang didorong oleh misinya, bukan pada regulasi. Nah, kalau kita lihat sekarang di Perpres 81 2010 itu, di mana pada saat itu birokrasi dipandang dan ingin didorong untuk beranjak dari terlalu yang birokratis, artinya apa sih itu terlalu berbasis pada aturan atau regulasi, tapi didorong agar lebih mengedepankan aspek misinya. Jadi jangan aturan dibuat itu justru untuk menghambat pencapaian misi. Jadi sebenarnya orientasi aktivitas birokrasi kesehariannya itu dilakukan dalam rangka untuk mencapai misinya. Jadi jangan dalam rangka mencapai misinya itu terlalu banyak aturan yang menghambat, sehingga kemudian yang jadi fokus adalah bagaimana input dan proses tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi belum tentu diorientasikan pada pencapaian misi. Karena itu apapun kerja birokrasi itu harus diartikan dalam berkinerja tapi juga akuntabel. Nah, ini yang saya kira harus memang dibangun. Jadi bukan mencapai target dari apalagi output, tetapi outcome, dan outcome-nya ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, revitalisasi yang keempat dan penting adalah birokrasi yang menganut prinsip komunikatif dan transparan. Nah, ini juga sebenarnya bagian dari aspek akuntabilitas. Jadi birokrasi yang terbuka dan birokrasi yang menjamin adanya dialog yang baik antara pemerintah dengan yang dilayani, ini merupakan sebuah wujud niat yang baik dan merupakan wujud daripada mendepankan pentingnya masyarakat di dalam konteks pelayanan, dan disebut dengan demokrasi yang mengedepankan dialog ya, sehingga pelayanannya bersifat demokratis. Nah, ini sangat penting dibangun, apalagi sekarang ini sudah banyak sarana prasarana yang bisa dipakai dalam rangka untuk membuka seluas mungkin peluang untuk komunikasi yang efektif dengan masyarakat lewat pemanfaatan teknologi informasi. Nah, inilah 4 hal yang bisa menjadi rujukan bagaimana merevitalisasi birokrasi agar birokrasi senantiasa fit atau sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, dengan apa yang dilaksanakan di dalam birokrasi. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat, dan sampai ketemu pada tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.